Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Setelah bertahun-tahun berjuang di medan politik, Prabowo akhirnya mencapai puncak kekuasaan yang diimpikannya, menjadi Presiden Republik Indonesia. Rakyat bersorak gembira, berharap kepemimpinannya membawa perubahan besar bagi negeri ini. Namun, di balik sorak-sorai kemenangan, ada bisikan harapan lain yang tak kalah mendalam. Sebuah harapan yang tumbuh di hati rakyat tentang kemungkinan bersatunya kembali dua insan yang pernah dipisahkan oleh badai sejarah, Prabowo dan Titik. Dari lorong-lorong desa hingga gedung-gedung tinggi ibu kota, perbincangan mengenai keduanya kembali mencuat. Rakyat tak pernah melupakan kisah cinta mereka yang dulu bersemi di bawah bayang-bayang kekuasaan dan badai politik. Kini, ketika Prabowo telah menjadi pemimpin negeri, rakyat bertanya-tanya, akankah takdir mempertemukan mereka kembali? Akankah Prabowo, sang pemimpin yang kini memegang kendali negara, memiliki ruang di hatinya untuk cinta yang pernah ia tinggalkan? Titik, yang selama ini tetap setia dalam dunia politik dan sosial, tampaknya tak banyak bicara mengenai hal ini. Namun, rakyat melihat ada binar di matanya setiap kali nama Prabowo disebut. Di berbagai acara kenegaraan, meski tanpa kata, sorot matanya seakan menyimpan sebuah kisah yang belum selesai. Seakan ada halaman dalam hidupnya yang masih menunggu untuk dituliskan kembali. Sementara itu, Prabowo yang dikenal tegas dan berwibawa di hadapan rakyat, tetap menyimpan sisi lembut yang hanya sedikit orang mengetahuinya. Dalam berbagai kesempatan, ia tak jarang menyebut masa lalunya dengan penuh penghormatan. Beberapa kali, ketika wartawan bertanya mengenai hubungannya dengan Titik, ia hanya tersenyum, seakan menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban singkat. Harapan rakyat semakin menguat saat melihat momen-momen kebersamaan mereka dalam acara kenegaraan. Tatapan yang tak sengaja bertemu, senyum yang tersirat meski samar, dan gestur-gestur kecil yang menunjukkan bahwa ada ikatan yang belum benar-benar terputus. Bagi rakyat, ini lebih dari sekadar romantisme. Ini adalah simbol harapan bahwa persatuan bisa terwujud, bukan hanya dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam semangat membangun negeri bersama. Di pelosok negeri, dari pedagang kecil hingga kaum intelektual, banyak yang berbisik, alangkah indahnya jika mereka bersatu kembali. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar keinginan yang berakar pada nostalgia, tetapi sebuah keyakinan bahwa dengan bersatunya Prabowo dan Titik, akan lahir sinergi yang lebih besar untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Namun, takdir selalu menjadi misteri. Prabowo dan Titik, dua insan yang pernah berbagi hidup, kini berdiri di persimpangan jalan yang baru. Akankah sejarah memberi mereka kesempatan kedua? Akankah cinta yang pernah mekar di masa lalu kembali menemukan jalannya di tengah kesibukan mengurus bangsa? Bagi rakyat, harapan itu tetap menyala. Mereka menanti, bukan hanya keputusan seorang pemimpin, tetapi juga jawaban dari takdir yang telah lama menggantung di langit sejarah. Sebab, dalam hati yang paling dalam, rakyat percaya bahwa kisah ini belum benar-benar usai, bahwa masih ada halaman yang belum tertuliskan, dan bahwa mungkin, suatu hari nanti, dua hati yang pernah terpisah akan kembali menemukan satu sama lain di bawah langit Nusantara yang sama. Sejak pelantikannya sebagai presiden, Prabowo tak henti-hentinya menjadi sorotan rakyat. Bukan hanya kebijakan dan langkah politiknya yang dipantau, tetapi juga kehidupan pribadinya. Sejak dahulu,
Rakyat telah mengukir harapan di hati mereka bahwa suatu hari nanti, dua jiwa yang pernah terpisah itu akan kembali menyatu. Dalam benak rakyat, bersatunya Prabowo dan Titik bukan sekadar romansa lama yang kembali bersemi, tetapi juga simbol dari rekonsiliasi sejarah yang telah lama dinanti. Di tengah padatnya tugas negara, ada saat-saat di mana Prabowo tampak termenung. Di ruang kerjanya yang luas, di balik meja yang dipenuhi dokumen kenegaraan, pikirannya sesekali melayang ke masa lalu. Di sana, dalam ingatan yang masih jernih, ia melihat sosok yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Titik, perempuan yang dengan setia mendampinginya dalam suka dan duka. Meski waktu telah memisahkan mereka, ada sesuatu yang tak bisa dihapus oleh jarak dan keadaan, kenangan. Sementara itu, di sisi lain, Titik menjalani hari-harinya dengan elegan. Sebagai perempuan yang lahir dalam lingkaran kekuasaan, ia telah terbiasa menyembunyikan perasaannya di balik senyum dan sikap tenang. Namun, ada momen-momen di mana ia tak dapat menyembunyikan getaran hatinya. Ketika nama Prabowo disebut dalam berita, ketika wajahnya terpampang di layar televisi, atau ketika mereka bertemu dalam acara kenegaraan, ada sesuatu dalam tatapan Titik yang tak bisa dibohongi. Rakyat semakin yakin bahwa ada isyarat dari langit yang menuntun dua hati ini untuk kembali bersatu. Dalam berbagai kesempatan, mereka terlihat bersama dalam acara kenegaraan, berbicara dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya, tersenyum dengan cara yang tidak bisa disembunyikan. Rakyat pun berbisik, mungkinkah ini pertanda? Dari desa-desa kecil hingga ibu kota, perbincangan mengenai mereka semakin hangat. Para ibu-ibu di pasar membicarakannya dengan penuh harapan. Para pemuda melihatnya sebagai kisah yang menginspirasi. Dan para sesepuh mengangguk-angguk, seolah memahami bahwa waktu selalu menyimpan kejutan. Bagi mereka, bersatunya kembali Prabowo dan Titik bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal keutuhan dan harmoni dalam kepemimpinan negeri ini. Namun, takdir adalah rahasia yang belum terungkap. Apakah Prabowo berani membuka lembaran baru dengan Titik? Apakah Titik masih menyimpan ruang di hatinya untuk sosok yang pernah ia cintai? Ataukah keduanya memilih untuk tetap menjadi kenangan yang hanya hidup dalam bisikan rakyat? Malam-malam berlalu. Langit Nusantara menjadi saksi atas doa-doa yang dipanjatkan oleh rakyat. Mereka berharap, jika memang takdir mengizinkan, dua hati ini akan kembali bertaut, bukan hanya demi kebahagiaan pribadi, tetapi demi negeri yang membutuhkan kesatuan dan cinta dari pemimpinnya. Waktu terus berjalan, dan rakyat semakin gelisah dengan harapan yang terus berputar di benak mereka. Dari warung kopi di pelosok desa hingga gedung-gedung perkantoran di ibu kota, nama Prabowo dan Titik tak henti-hentinya diperbincangkan. Seolah-olah ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang belum terselesaikan. Di Istana Negara, Prabowo menjalani harinya dengan kesibukan yang tak ada habisnya. Namun, di balik sorot mata tajam dan gestur tegasnya, ada sesuatu yang tampak berbeda. Para staf yang bekerja di dekatnya menyadari bahwa dalam beberapa minggu terakhir, ia sering terdiam lebih lama dari biasanya, seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang penting. Bahkan ajudannya pun beberapa kali melihatnya termenung di balik jendela besar ruangannya, memandang langit senja Jakarta dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Sementara itu, di sisi lain, Titik semakin sering terlihat di acara-acara yang melibatkan pemerintahan. Setiap kehadirannya selalu menimbulkan spekulasi baru di kalangan rakyat. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ini pertanda bahwa sesuatu sedang terjadi di antara mereka?
Pada satu acara kenegaraan yang mempertemukan keduanya, kilatan kamera media menangkap momen di mana Prabowo dan Titik bertukar senyum. Itu hanya sesaat, namun cukup untuk membuat seluruh negeri berspekulasi. Media sosial meledak dengan berbagai teori dan harapan. Bisa jadi ini saatnya mereka bersatu lagi, tulis seorang netizen di kolom komentar sebuah berita daring. Kalau mereka rujuk, pasti negara ini lebih harmonis. Tambah yang lain. Bahkan beberapa tokoh nasional pun angkat bicara. Secara halus mengisyaratkan bahwa rekonsiliasi pribadi ini bisa menjadi simbol persatuan yang lebih besar bagi bangsa. Namun, tentu saja, tidak semua pihak setuju. Ada yang menganggap bahwa membicarakan hubungan pribadi seorang presiden terlalu berlebihan. Yang penting itu kebijakan, bukan kisah cintanya, kata seorang pengamat politik dalam sebuah wawancara. Tapi, di hati rakyat, harapan tetap menyala. Mereka tidak melihat ini hanya sebagai urusan pribadi, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menyangkut kebersamaan, harapan, dan semangat persatuan. Desas-desus semakin menguat ketika beberapa sumber mengatakan bahwa Prabowo dan Titik telah beberapa kali bertemu secara pribadi di luar acara resmi. Meski tidak ada konfirmasi resmi, banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda bahwa keduanya sedang mempertimbangkan sesuatu yang lebih serius. Di tengah derasnya spekulasi, rakyat menunggu dengan sabar, berharap bahwa kisah yang dulu terputus bisa menemukan akhirnya yang lebih indah. Sebab bagi mereka, Prabowo dan Titik bukan hanya dua individu. Mereka adalah simbol dari cinta yang tak pernah benar-benar padam, dari sejarah yang masih menunggu untuk ditulis ulang. Semakin hari, harapan rakyat atas bersatunya kembali Prabowo dan Titik semakin kuat. Tidak lagi sekadar spekulasi, tanda-tanda yang muncul semakin nyata. Kebersamaan mereka dalam berbagai acara kenegaraan mulai terasa lebih akrab, lebih hangat dibanding sebelumnya. Tatapan yang dulu hanya singkat kini menjadi lebih lama. Senyum yang dulu samar kini semakin jelas. Di suatu acara peringatan kenegaraan yang dihadiri para petinggi negara, Prabowo dan Titik kembali duduk bersebelahan. Tidak ada percakapan panjang yang terdengar oleh publik, tetapi mata kamera menangkap momen-momen kecil yang berarti. Cara Prabowo menoleh saat Titik berbicara. Bagaimana Titik tersenyum mendengar komentar sang presiden. Dan sesekali, gerakan tangan mereka yang hampir bersentuhan. Momen-momen itu menjadi santapan media dan perbincangan rakyat di seluruh negeri. Di kampung-kampung, di warung kopi, di media sosial, spekulasi semakin berkembang. Mereka pasti masih ada rasa, ucap seorang ibu di pasar dengan mata berbinar. Kalau jodoh, pasti nggak kemana, timpal seorang pedagang. Rakyat, dengan harapan mereka yang sederhana, melihat ini bukan hanya sebagai kisah cinta yang mungkin kembali terjalin, tetapi juga sebagai simbol bahwa persatuan bisa kembali diwujudkan setelah perpisahan yang panjang. Namun, tidak semua pihak merasa nyaman dengan situasi ini. Beberapa politisi dan pengamat mulai mengkritisi perhatian publik yang terlalu besar pada hubungan pribadi Prabowo. Negara ini punya banyak masalah yang harus diurus. Kita harus fokus pada kebijakan, bukan urusan perasaan presiden, kata seorang analis politik dalam sebuah wawancara. Tapi rakyat tak peduli. Bagi mereka, pemimpin bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang cinta yang menjadi perekat sebuah bangsa. Di balik layar, Prabowo sendiri mulai merasakan beban yang tak biasa. Sebagai seorang pemimpin negara, ia harus berpikir jernih, tidak boleh bertindak hanya berdasarkan emosi. Tapi di dalam hatinya,
Ada pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah mungkin untuk memutar kembali waktu? Apakah ada kesempatan kedua bagi cinta yang pernah ia tinggalkan? Titik pun merasakan hal yang sama. Di balik ketenangan dan senyum manisnya, ada kegundahan yang tak bisa dihindari. Ia bukan lagi perempuan muda yang bisa dengan mudah mengikuti kata hatinya. Ada harga yang harus dibayar jika ia memutuskan untuk kembali ke sisi Prabowo. Bukan hanya harga dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga dalam dunia politik yang penuh intrik dan kepentingan. Meski demikian, semesta seolah terus mengarahkan mereka untuk kembali bersinggungan. Kebetulan demi kebetulan terus terjadi. Seakan ada kekuatan yang tak terlihat yang mempertemukan mereka berulang kali. Dalam berbagai kesempatan, baik secara resmi maupun tidak, mereka terus dipertemukan. Seolah ada takdir yang belum selesai di antara mereka. Di sudut negeri, rakyat menanti dengan sabar. Mereka tidak meminta kisah cinta yang sempurna. Mereka hanya ingin melihat kebersamaan yang dulu terjalin bisa menemukan jalannya kembali. Sebab dalam hati mereka, bersatunya Prabowo dan Titik bukan hanya tentang dua orang, tetapi tentang harapan bahwa sesuatu yang pernah hancur bisa kembali utuh. Bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada perpisahan yang terlalu jauh untuk dipersatukan kembali. Malam itu, langit Jakarta tampak lebih tenang dari biasanya. Cahaya bulan mengalir lembut di atas gedung-gedung tinggi, seolah menjadi saksi atas peristiwa yang akan terjadi. Di sebuah kediaman pribadi yang jauh dari sorotan media, Prabowo dan Titik akhirnya duduk berhadapan dalam sebuah pertemuan yang telah lama dihindari. Tidak ada ajudan, tidak ada pejabat, hanya mereka berdua, di ruangan yang dipenuhi kenangan. Prabowo menatap Titik dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Ada kerinduan, ada kegundahan, dan ada beban yang selama ini ia pendam. Sudah lama sekali, katanya dengan suara pelan, seolah berbicara kepada masa lalu yang berdiri di hadapannya. Titik tersenyum tipis, tidak mencoba menyangkal. Iya, sudah terlalu lama. Percakapan dimulai dengan hati-hati. Tidak ada pembahasan tentang politik. Tidak ada pembicaraan tentang negara. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Kini mencoba meraba kembali perasaan yang mungkin masih tersisa. Prabowo, yang selama ini dikenal tegas dan keras, terlihat lebih tenang malam itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang tampak rapuh. Sesuatu yang hanya bisa muncul di hadapan orang yang benar-benar mengenalnya. Titik pun tak bisa menyembunyikan emosinya. Ia sudah terbiasa dengan dunia yang penuh kepentingan. Tetapi malam ini bukan tentang itu. Malam ini tentang dirinya dan seseorang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Aku tak pernah menyesali apa yang terjadi di masa lalu, ucapnya perlahan. Tapi aku juga tak bisa membohongi diriku sendiri kalau ada bagian dari diriku yang masih ingin tahu, apakah kita masih punya kesempatan. Prabowo menghela napas panjang. Kata-kata itu menghantam hatinya dengan cara yang tak ia duga. Ia bisa saja menghindari percakapan ini. Bisa saja berkata bahwa masa lalu harus tetap menjadi masa lalu. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Titik yang membuatnya tak bisa berbohong. Aku juga bertanya-tanya. Jawabnya jujur. Bertanya-tanya apakah mungkin takdir memberi kita kesempatan kedua. Malam semakin larut, dan percakapan mereka semakin dalam. Rasa yang dulu terpendam perlahan mulai menemukan celahnya kembali. Tidak ada janji yang diucapkan. Tidak ada kesimpulan yang diambil. Tetapi ada sesuatu yang berubah malam itu. Ada kehangatan yang kembali muncul. Ada luka yang perlahan sembuh. Di luar sana, rakyat masih menunggu dengan harapan. Mereka tak tahu bahwa malam ini, dua hati yang mereka doakan telah kembali bersentuhan.
Bahwa meski tak ada kepastian, setidaknya ada keberanian untuk membuka kembali lembaran yang sempat tertutup. Sebab di balik segala hiruk-pikuk politik dan kekuasaan, ada satu kebenaran yang tak bisa dihindari. Cinta. Sejauh apapun ia pergi, selalu tahu jalan pulang. Pagi mulai menyapu langit Jakarta, tetapi benak Prabowo dan Titik masih terperangkap dalam percakapan semalam. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah perasaan yang tak bisa diabaikan begitu saja. Pertemuan itu telah membuka kembali pintu yang selama ini mereka kira telah tertutup rapat. Namun, di balik harapan yang perlahan tumbuh, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Apakah mereka benar-benar bisa kembali? Prabowo menatap pantulan dirinya di cermin. Di sana, ia melihat sosok yang sudah jauh berbeda dari masa lalu. Ia bukan lagi seorang pria yang bisa memutuskan hanya berdasarkan kata hati. Kini, ia adalah seorang pemimpin negara, dan setiap langkahnya memiliki konsekuensi. Jika ia memilih untuk kembali pada Titik, bukan hanya hidup pribadinya yang akan berubah, tetapi juga pandangan rakyat dan lawan politik terhadap dirinya. Di sisi lain, Titik pun mengalami kegelisahan yang sama. Hatinya ingin percaya bahwa kesempatan kedua masih ada, tetapi akal sehatnya terus mengingatkan bahwa kehidupan mereka tidak sesederhana dulu. Ia bukan lagi seorang perempuan yang bisa dengan mudah mengikuti kata hati. Ada harga yang harus dibayar untuk keputusan besar seperti ini. Sementara itu, rakyat semakin gelisah. Isyarat yang mereka tangkap dari kebersamaan Prabowo dan Titik semakin jelas. Tetapi tak ada kepastian yang bisa menghapus keraguan mereka. Apakah mereka benar-benar akan bersatu kembali? Tanya seorang pedagang di pasar. Kalau memang mereka ditakdirkan bersama, kenapa masih ragu? Sahut yang lain. Media pun mulai ikut memperkeruh suasana. Beberapa jurnalis berusaha menggali lebih dalam, mencari tahu apakah benar ada pembicaraan serius di antara keduanya. Seorang kolumnis politik bahkan menulis, jika Prabowo dan Titik bersatu kembali, ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang simbol rekonsiliasi yang lebih besar bagi bangsa. Namun, tak sedikit pula yang skeptis. Jangan sampai ini hanya permainan politik, komentar seorang analis dalam sebuah diskusi di televisi. Di tengah segala keributan itu, Prabowo dan Titik akhirnya kembali bertemu, kali ini dalam suasana yang lebih serius. Mereka sadar bahwa keputusan ini bukan hanya tentang mereka, tetapi juga tentang tanggung jawab yang mereka emban. Aku ingin kita jujur pada diri sendiri, kata Prabowo. Apakah ini benar-benar yang kita inginkan? Ataukah ini hanya harapan yang tumbuh karena tekanan keadaan? Titik terdiam. Matanya menerawang jauh. Ia ingin mengatakan bahwa hatinya telah menemukan jawabannya. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Aku ingin percaya, jawabnya akhirnya. Tapi aku juga takut jika kita kembali hanya untuk kehilangan lagi. Mereka saling menatap, dalam diam yang penuh makna. Tidak ada yang ingin terburu-buru. Mereka tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan mereka, dan juga harapan jutaan rakyat yang menanti dengan debar di dada. Di luar sana, langit mulai berubah warna. Matahari perlahan naik, membawa serta harapan yang masih menggantung di udara. Sebuah harapan yang belum menemukan kepastiannya, tetapi juga belum padam. Sebab di persimpangan takdir ini, Prabowo dan Titik harus memilih, mengikuti kata hati, atau menerima kenyataan bahwa tak semua kisah yang indah harus berakhir dengan bersatu kembali. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak kasat mata. Prabowo dan Titik menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam hati masing-masing.
Keduanya tahu bahwa keputusan harus segera diambil. Namun semakin dalam mereka merenung, semakin besar dilema yang mereka hadapi. Prabowo duduk di ruang kerjanya, menatap laporan-laporan negara yang menumpuk di meja. Namun pikirannya melayang jauh, kembali pada satu hal yang terus menghantui. Apakah ia mampu membagi dirinya antara cinta dan amanah besar sebagai pemimpin bangsa? Ia tahu bahwa rakyat menginginkan dirinya kembali bersatu dengan titik. Tetapi ia juga sadar bahwa cinta bukan sekadar tentang memenuhi harapan orang lain. Sementara itu, titik duduk di beranda rumahnya, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Ada banyak perasaan yang bergejolak di dalam dirinya. Ia mencintai Prabowo. Itu tak bisa ia pungkiri. Tetapi ia juga tak ingin menjadi alasan pria itu kehilangan fokus dalam tugasnya sebagai pemimpin negara. Cinta seharusnya menguatkan, bukan menjadi beban. Di luar, rakyat terus berspekulasi. Percakapan tentang mereka bukan hanya terjadi di media sosial, tetapi juga di jalanan, pasar, hingga kantor-kantor. Kalau mereka bersatu lagi, itu pasti jadi berkah bagi negeri ini, ujar seorang ibu rumah tangga di warung kopi. Tapi bagaimana kalau justru mengganggu tugas Pak Prabowo sebagai presiden? Timpal yang lain, di tengah kegamangan itu, sebuah keputusan besar akhirnya diambil. Prabowo dan Titik bertemu kembali, kali ini dengan niat untuk menentukan langkah akhir. Mereka duduk berhadapan di sebuah ruangan yang sunyi. Hanya suara napas dan detak jam yang terdengar. Aku ingin kita bicara dengan hati yang jujur, ujar Prabowo, menatap Titik dengan dalam. Titik mengangguk. Ia telah menyiapkan hatinya untuk segala kemungkinan. Aku mencintaimu, katanya akhirnya, dengan suara yang nyaris bergetar. Tapi aku juga mencintai negeri ini, dan aku tidak ingin menjadi penghalang bagi amanah besar yang kau pikul. Prabowo tersenyum kecil, seolah memahami apa yang akan dikatakan selanjutnya. Aku juga merasa begitu, jawabnya. Cinta ini tak pernah padam, tetapi ada hal yang lebih besar yang harus kita perjuangkan. Jika kita bersama, aku ingin itu karena kita benar-benar siap, bukan karena tekanan dari siapapun. Hening sejenak, lalu, dengan penuh ketegaran, Titik berkata, mungkin untuk saat ini, kita harus memilih jalan masing-masing. Bukan karena kita tidak saling mencintai, tetapi karena kita ingin memastikan bahwa cinta ini tidak menjadi beban, melainkan kekuatan. Prabowo menggenggam tangannya erat, seolah ingin menyampaikan bahwa keputusannya ini bukan berarti akhir dari segalanya. Aku mengerti, katanya lirik, tapi satu hal yang pasti, aku akan selalu ada untukmu. Dalam cara yang mungkin tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Di luar sana, rakyat mungkin akan kecewa, tetapi mereka juga akan memahami. Cinta bukan selalu tentang memiliki, tetapi juga tentang merelakan demi sesuatu yang lebih besar. Malam itu, di dalam ruangan yang tenang, dua hati yang pernah bersatu akhirnya memilih jalan masing-masing. Bukan karena tak lagi saling mencintai, tetapi karena mereka tahu bahwa cinta sejati adalah yang bisa mengalahkan ego demi kebaikan yang lebih besar. Pagi itu, Jakarta kembali sibuk seperti biasa. Lalu lintas penuh dengan kendaraan. Orang-orang berjalan tergesa. Dan di balik segala kesibukan itu, kehidupan terus bergerak maju. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam hati rakyat. Mereka telah menaruh harapan besar pada kisah Prabowo dan Titik, berharap akan ada akhir yang bahagia seperti dalam dongeng. Tetapi kenyataan, seperti biasa, seringkali tak sejalan dengan impian. Kabar keputusan mereka untuk tidak kembali bersatu menyebar dengan cepat. Ada yang kecewa,
Ada yang memahami, dan ada pula yang tetap berharap. Cinta mereka terlalu besar untuk dihapus begitu saja, kata seorang pria tua di sebuah warung kopi. Mungkin sekarang bukan waktunya, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Prabowo menjalani hari-harinya dengan penuh kesibukan. Sebagai presiden, ia harus tetap kuat, tetap teguh dalam memimpin bangsa. Namun, di balik ketegaran itu, ada ruang kecil di hatinya yang masih menyimpan kenangan. Setiap kali ia berdiri di jendela istana dan melihat langit sore yang kemerahan, ia teringat pada Titik. Teringat bagaimana mereka pernah berbagi mimpi, berbagi tawa, dan bahkan berbagi air mata. Titik, di sisi lain, juga mencoba melanjutkan hidupnya. Ia kembali aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mengabdikan diri untuk rakyat seperti yang selalu ia lakukan. Namun, di dalam hatinya, ada satu ruang yang tak bisa digantikan oleh siapapun. Setiap kali ia mendengar nama Prabowo disebut dalam berita, ia tak bisa menahan diri untuk tersenyum kecil, meski di balik senyum itu ada kerinduan yang tak terucapkan. Mereka mungkin telah memilih jalan masing-masing, tetapi takdir punya cara sendiri untuk tetap menghubungkan dua hati yang pernah menyatu. Di suatu acara kenegaraan, tanpa disengaja, mereka kembali bertemu. Prabowo berdiri di atas panggung, menyampaikan pidatonya tentang persatuan dan kekuatan bangsa. Dan di tengah lautan manusia yang hadir, Titik mendengarkan dengan seksama. Saat pidato selesai, mata mereka bertemu. Sejenak, waktu seakan berhenti. Tak ada kata yang diucapkan. Tak ada isyarat yang diberikan. Hanya tatapan penuh makna. Tatapan yang mengandung sejuta cerita yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mungkin telah memilih jalan yang berbeda. Tetapi cinta sejati tidak selalu tentang bersama. Kadang, cinta adalah tentang saling menguatkan. Meski dari kejauhan, cinta adalah tentang merelakan demi sesuatu yang lebih besar. Dan di balik semua itu, ada satu kepastian yang tak bisa diubah oleh waktu. Cinta mereka, meski tak lagi bersatu dalam ikatan, akan selalu ada, mengalir di antara harapan rakyat dan sejarah yang telah mereka ukir bersama. Langit Jakarta masih tetap sama, tetapi hati rakyat kini mengerti bahwa tak semua cinta harus dimiliki, dan tak semua kisah harus berakhir seperti dalam dongeng. Sebab, dalam kisah Prabowo dan Titik, cinta bukan tentang memiliki. Cinta adalah tentang memberi, tentang berkorban, dan tentang tetap ada, meski dalam bentuk yang berbeda.